Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kazil Haifa. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi keamanan sistem dengan topik yang seperti hardening system, patch management, security monitoring. Yang topik ini sangat relevan karena di era digital seperti sekarang, ancaman cyber terus berkembang, semakin canggih. Lalu, jadi kita akan bahas tiga pilar utama ini sebagai keamanan sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, kita di sini akan membahas yaitu ada hardening system, patch management, dan monitoring. Nah, kita mulai dari bagian pertama tadi. Hardening system ini dalam kata hardening secara harfiah berarti pengerasan. Yang bayangkan kayak sistem kita ini seperti sebuah rumah. Nah, hardening ini berarti kita memastikan semua pintu terkunci, jendela tidak mudah dibuka dari luar, dan tidak ada ruangan yang tidak perlu dibiarkan terbuka. Nah, sistem hardeningnya sendiri adalah proses mengurangi attack surface atau permukaan serangan dari sebuah sistem. Semakin sedikit pintu masuk yang tersedia bagi penyerang, semakin aman sistem kita. Ini bukan hanya soal keamanan, tetapi hardening ini yang baik juga tuh juga meningkatkan stabilitas dan performa secara sistem secara keseluruhan. Kalau tujuan utamanya itu tuh adalah untuk mengurangi attack surface, lalu mencegahnya akses tidak sah. Tiga itu juga ada meningkatkan stabilitas sistem, lalu juga supaya untuk mematuhi standar keamanan seperti ISO atau NIST. Nah, kita nih juga bisa melihat kayak hardening ini diterapkan dalam praktik. Misalnya ada tiga area utama yang harus dicakup, seperti sistem operasi, manajemen akun pengguna, dan jaringan. Ketiganya ini harus dikonfigurasi secara bersamaan. Kalau misalnya diamankan salah satu aja itu nggak cukup. Nah, OS hardening ini kita tuh seperti ngelakuin update OS secara rutin, mengaktifkan layanan tidak diperlukan kayak Bluetooth, Telnet atau apapun itu, lalu aktifkan firewall bawaan dan enkripsi di sini yang menggunakan BitLocker untuk di Windows atau Lux di Linux. Lalu ada itu ya akun hardening, yaitu kayak menggunakan prinsip less privilege. Jadi kayak setiap user itu hanya dapat hak akses yang benar-benar akses yang dibutuhkan gitu. Jadi kita tuh juga bisa menonaktifkan akun default seperti administrator atau guest. Dan lalu kita juga menerapkan kebijakan password ya kayak minimal 12 karakter, kombinasi huruf besar kecil, angka, dan simbol dengan mewajibkan multi-factor authentication atau MFA untuk akun yang kritis. Lalu juga ada itu adalah network hardening, yaitu segmentasi jaringan menggunakan VLAN agar jika satu segmen terkompromi tidak langsung menyebar. Disable port, contoh kayak port 23 telnet, lalu gunakan SSH key based authentication, bukan password SSH yang rentan brute force. Nah, supaya hardeningnya tidak dilakukan secara asal-asalan, ada standar internasional yang bisa kita jadikan acuan. Salah satu yang paling dikenal adalah CIS Benchmark, panduan hardening yang dikembangkan oleh Center for Internet Security dan digunakan secara luas oleh industri. CIS level 1, yaitu konfigurasi dasar yang aman dengan dampak minimal terhadap performa dan fungsionalitas. Cocok untuk hampir semua lingkungan, contoh menonaktifkan autorun, terus mengaktifkan firewall dan mengatur password polisi. CIS level 2 yaitu konfigurasi yang lebih ketat, cocok untuk lingkungan yang menyimpan data sensitif. Mungkin ada fitur tertentu yang tidak bisa digunakan kayak menonaktifkan USB storage, membatasi akses registry. Nah, tool otomatis yang biasanya digunakan ini seperti Linux untuk audit Linux, OpenSCAD untuk scanning kepatuhan, Ciscat untuk verifikasi benchmark, dan Microsoft Security Baseline untuk Windows.
Nah, kita lanjut ke bagian dua yaitu adalah patch management. Kalau hardening adalah membangun tembok yang kuat, maka patch management adalah memastikan tidak ada retakan di tembok itu. Kerentanan baru ditemukan setiap hari ketika patchnya itu adalah sebuah cara untuk meresponnya lah. Patch management adalah proses terstruktur untuk memastikan semua komponen sistem selalu dalam kondisi terbaru dan terproteksi dari kerentanan yang sudah diketahui. Yang membedakan organisasi yang aman dan yang rentan sekali bukan soal teknologi yang canggih, tapi konsistensi dalam menerapkan patch. Siklus dari 5 langkah ini itu kayak yang pertama adalah identifikasi kerentanan. Gunakan vulnerability scanner seperti Nessus atau Qualys untuk menemukan celah di sistem. Kedua yaitu adalah prioritas patch. Tidak semua patch itu sama pentingnya. Jadi gunakan SCORE, Chief SS atau Common Vulnerability Scoring System untuk menentukan urgensi. Yang ketiga, pengujian. Uji di lingkungan tes. Jadi kita tuh jangan langsung deploy ke produksi, tapi uji dulu di staging environment untuk memastikan tidak ada konflik atau downtime. Yang keempat ada deploynya ke produksi. Lakukan pada maintenance window yang sudah dijalankan. Dan yang terakhir yaitu adalah verifikasi dan monitoring. Konfirmasi patch berhasil diterapkan dan pantau apakah ada masalah pasca deployment. Misalnya ini kayak klasifikasi prioritas itu seperti kritis. Misalnya CVE-nya skornya itu adalah 9 sampai 10. Harus ditangani 24 per 48 jam. Jika tinggi seperti skor 7 sampai 8,9 dalam 7 hari. Sedang dengan skor yang sedang yaitu dalam 30 hari dan rendah dalam 90 hari. Nah, ada 3 pendekatan utama dalam patch management dan pemilihan strategi bergantung pada risiko dan konteks patch tersebut. Tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua situasi dan idealnya itu organisasi menggabungkan ketiganya. Jadi kita masuk ke bagian ketiga yang terakhir yaitu adalah security monitoring. Meski kita sudah melakukan hardening dan patch management dengan sempurna, kita tidak bisa berasumsi sistem kita 100% aman selamanya. Selalu ada kemungkinan serangan terbaru. Selalu ada kemungkinan terbaru, incident threat, lalu ada kesalahan konfigurasi yang luput. Disinilah security monitoring berperan. Nah, security monitoring itu terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama seperti ekosistem. Komponen utamanya itu adalah SIEM, IDS atau IPS, lalu ada log management, lalu ada SOC. Nah, SIM ini atau Security Information and Event Management adalah otak dari monitoring. SIM ini mengumpulkan log dari ratusan atau ribuan sumber, seperti server, firewall, aplikasi, yang mengkorelasikan event dan membuat alert ketika ada pola yang mencurigakan. IDS atau IPS ini adalah Intrusion Detection atau Prevention System. IDS ini mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melaporkannya. IPS ini kayak selangkah lebih maju, dia tuh bisa memblokir traffic berbahaya secara otomatis. Analoginya itu kayak IDS itu kayak kamera CCTV yang merekam, IPS itu security guard yang langsung bertindak. Tools yang bisa digunakan itu bisa seperti Snort, Suricata, Cisco Firepower. Nah, di log manajemen atau log audit, pengumpulan terpusat semua log dari seluruh infrastruktur. Penting untuk forensik digital, jika terjadi insiden, log adalah bukti yang kita analisis untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana penyerang masuk. Regulasi seperti PCI DSS dan ISO mewajibkan penyimpanan log minimal 1 tahun. SOC atau Security Operation Center, tim manusia yang mengoperasikan semua tools di atas.
Ya, jadi SOS itu idealnya beroperasi 24/7. Ya, pokoknya setiap hari. Jadi tidak semua organisasi mampu mempunyai SOC sendiri. Ada opsi MSSP atau Managed Security Service Provider yang bisa menyediakan SOC sebagai layanan. Monitoring yang efektif tidak hanya soal memasang tools, jadi kita tuh perlu proses yang jelas dan metrik untuk mengukur keberhasilan. Alur incident response atau satu detect, sistem mendeteksi anomali atau alert. Lalu kita juga konten isolasi sistem yang terkompromi agar tidak menyebar. Yang keempat ada eradicate yang push malware atau menghilangkan akses penyerang. Lima recover atau kembalikan sistem ke kondisi normal. Tambahan. Nah, integrasi attachment in-depth. Sekarang kita lihat gambar besarnya hardening patch management dan security monitoring bukan tiga hal terpisah. Mereka adalah tiga lapisan pertahanan yang saling melengkapi. Konsep ini dikenal sebagai defense in-depth, di mana kita tidak mengandalkan salah satu mekanisme keamanan saja. Jadi, hardening ini memastikan tidak ada service yang tidak perlu berjalan. Lalu, patch management memastikan semua kerentanan diketahui sudah ditutup. Security monitoring mendeteksi jika ada aktivitas mencurigakan yang lolos dari lapisan pertama. Baik, kita sudah membahas tiga pilar utama implementasi keamanan sistem. Eh, Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.